Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazaka Tarik. Di sini kita akan membahas mengenai FTP server dan mail server. Yang pertama adalah FTP server. Nah, FTP sendiri adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh atau mengunggah file ke server. Nah, protokol ini sangat bermanfaat, terutama dalam pengelolaan website tanpa harus masuk ke akun hosting atau VPS. FTP dikembangkan pada tahun 1971 melalui RFC 114 dan bekerja dengan model client server. FTP sendiri memiliki beberapa fungsi, seperti mengunggah halaman web ke server hosting, lalu mengunduh file dari situs publik, dan mengirim file besar, serta berbagi konten atau revisi program. Proses FTP memerlukan autentikasi dengan username dan password untuk mengakses data pada server. Proses dimulai dengan klien yang mengirimkan permintaan koneksi ke server. Beberapa aplikasi FTP klien yang umum digunakan antara lain FileZilla. Ini mendukung Linux dan Windows, memungkinkan transfer simultan, tetapi proses upload besar cukup lama. Lalu ada WinSGP, ini mendukung protokol SFTP, SGP, FTP, dan WebDev, hanya untuk Windows. Lalu ada GFTP, mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, dan lainnya, namun hanya untuk Linux dan koneksi antar jaringan lokal. Lalu perintah dasar dalam FTP, termasuk FTP untuk menghubungkan ke server, dir untuk melihat directory, put untuk mengunggah file, get untuk mengunduh file, dan quit untuk keluar dari koneksi. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai mail server. Nah, mail server adalah layanan berbasis cloud yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan email dalam jaringan yang sama. Berdasarkan model client server, mail server memungkinkan klien mengakses email melalui aplikasi atau web. Nah, protokol yang sering digunakan seperti SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Ini untuk mengirim email dari lokal ke server. Lalu ada POP3, Post Office Protocol V3. Ini untuk mengunduh email ke perangkat lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Lalu yang terakhir ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Ini untuk menyimpan email di server sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat. Dan komponen utama dari mail server adalah seperti MUA atau Mail User Agent yang merupakan program pembaca dan pembuat email. Lalu ada juga MTA, Mail Transport Agent. Ini untuk mengurus pengiriman dan penerimaan email. Lalu ada juga MDA, yaitu Mail Delivery Agent, yaitu untuk mendukung distribusi email sesuai jaringan. Nah, mail server memiliki dua jenis utama, yaitu outgoing server dan incoming server, yaitu untuk mengirim dan menerima email. Mail server populer termasuk SendMail, Postfix, dan Gmail, serta aplikasi seperti Thunderbird dan Outlook untuk akses email oleh pengguna. Nah, sekarang kita bahas rancangannya di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menyiapkan rancangannya. Oke, pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu FTP servernya. Kita masuk ke service, ke bagian FTP, kita on-kan, lalu kita buat dua buah username dan password, dosen dan mahasiswa. Dan permissionnya kita semua, write, read, delete, rename list. Begitu juga dengan mahasiswa. Kita klik add, setelah itu kita masuk ke dalam PC1, ke desktop, kita ke text editor, kita buat simple text, misalkan ini file dari PC1. Oke, kita save, kita beri nama file 1. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam command prompt untuk mengeceknya. Kita klik dir. Nah, di sini sudah tersedia file satunya. Oke, kita hubungkan ke FTP servernya. Berarti kita FTP 3434342. Nah, kita sudah connect ke FTP server. Kita connect dengan mahasiswa.
Selanjutnya kita klik masukkan perintah put untuk mengupload file tadi, file 1.txt. Oke, transfer komplit, filenya sudah diupload. Lalu kita ke PC dosen. Di sini saya menggunakan PC 3. Kita ke desktop, lalu ke command prompt. Pertama kita cek dulu. Nah, di sini belum ada file satunya. Oke, kita hubungkan ke server FTP. Username-nya dosen. Oke, sekarang kita akan mendownload file yang sudah diupload dari PC 1, yaitu PC mahasiswa. Cara yaitu mengetikkan perintah get file 1.txt. Nah, file satunya sudah di-download, kita coba cek. Sebelumnya kita kembali ke PC 1 terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah wait. Oke, kita cek dirnya. Nah, sekarang file 1 sudah ada di PC 3, yaitu PC dosen. Berarti file sudah ditransfer dari PC 1 dan di-download dari PC 3. Oke, selanjutnya kita akan praktek dengan mail server. Pertama-tama kita ke PC 1 terlebih dahulu, lalu ke email. Ini saya sudah konfigurasikan. Kalau belum, ke sini dulu. Nanti awalnya akan masuk ke configure mail. Kita isikan namanya misalkan mahasiswa, lalu emailnya sesuai yang tadi, mahasiswa@mailserver.com, incoming dan outgoingnya seperti ini, lalu username-nya MHS, passwordnya MHS, kita save. Oke, setelah jadi, berarti PC 1 ini merupakan PC-nya mahasiswa dengan email mahasiswa. Kita konfigurasikan juga PC 3, konfigurasi. Nah, ini PC-nya dosen dengan email dosen, dosen@mail.jargon.com, lalu incoming outgoingnya sama, mailjargon.com, lalu username-nya dosen, passwordnya juga dosen, kita save. Nah, ini merupakan PC dari yang menerima email dosen. Kita akan mengirimkan mail dari PC 1 ke PC 3, yaitu dari mahasiswa ke dosen. Kita compose, kita kirimkan ke dosen, mail. Subjeknya judul misalkan tugas 1, selamat. Oke, misalkan seperti ini. Terus kita send. Oke, sending to dosen, tugas 1, server DNS resolving. Kita tunggu sampai sukses. Nah, resolved address ini send sukses, berarti dikirim, telah dikirim. Kita ke PC 3, PC dosen tadi, ke email. Nah, di sini kan tidak ada. Kita harus mencet tombol receive dulu. Nah, ini ada tugas dari mahasiswa 1 tadi. Termasuk untuk dosen ini. Jika kita ingin membalasnya, kita bisa klik reply di sini. Jadi kita balas. Misalkan seperti ini. Kita send kembali ke mahasiswa. Oke, send sukses. Kita kembali ke PC 1. Kita cek. Di save. Oke. Nah, oke, tugas sudah saya terima. Kita bisa melakukannya berulang kali. Dan bisa dilakukan di PC manapun asalkan memiliki email tersebut. Oh ya, saya lupa memberitahu mail server settingannya. Di service, lalu kita setting di email. Kita on kan, lalu kita buat usernya mahasiswa dan dosen. User dengan user mahasiswa, passwordnya MHS, dosen juga, dosen-dosen gitu saja. Kita klik tombol plus.
Jika sudah, akan terbuat mahasiswa dan dosen. Oke, mungkin sekian praktikum kali ini, praktikum FTP server dan mail server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.